Google sebagai pencipta Android dia nekat nih bikin HP layar lipat, ngasih harganya juga nggak tanggung-tanggung, hampir 30 jutaan. Dan kemarin Fahmi itu udah nge-share experience dia selama pakai HP ini. Dan biar lebih seru, gimana kalau kita aduin aja sama ini ya, Samsung Fold. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Kita tahu dari harga dan garansi aja udah jelas ya, nggak make sense untuk beli Pixel Fold. Tapi nggak apa-apa, itu kita kesampingin dulu aja karena kita mau lihat perbandingan experience dan teknologi antara kedua HP ini. First of all, dari looksnya, sumpah kalau gua sih susah banget buat milih karena keduanya elegan, premium banget. Cuma memang pilihan warna ya jauh lebih banyak di Fold 5. Terus dua-duanya ini punya rating IPX8. Mana yang lebih enak dipakai? Jujur, form factor Pixel Fold ini lebih umum. Terus dia juga masih lebih tipis, tapi sayangnya lebih berat. Jadi kalau buat dipegang durasi lama, misal sambil rebahan di kasur, ya jadinya lebih pegel megang Pixel Fold. Lain hal soal layar, rasio layar depan Pixel Fold lebih asik buat dipakai harian karena lebih lebar. Kalau di Fold 5 ini kan sempit, jadi kita butuh adaptasi. Soal kekuatan engsel, Pixel Fold ini keren karena dia bisa no gap kayak Fold 5. Sudut atau angle bukaan layarnya juga fleksibel sama kayak Fold 5, gak gampang membleh. Dan tekukan layarnya juga sama ya, alias masih kelihatan cukup jelas. Tapi begitu kita buka semua layarnya, ternyata baru ketahuan kalau sudut bukaan Pixel Fold ini nggak bisa benar-benar tegak lurus. Sisi yang kanan ini agak nekuk dikit, sementara di Fold 5 itu bisa blast lurus 180 derajat. Satu lagi kelemahan layar Pixel Fold ketika dibuka adalah bezelnya ini kurang cantik dilihat jauh kalau dibanding bezel Fold 5 yang tipis dan simetris, sehingga membuatnya terlihat lebih manis. 3 hari gue pakai barengan Pixel Fold dan Fold 5 ini udah cukup buat nyari tahu UI mana yang lebih enak dipakai. Yes, pemenangnya adalah Fold 5. Wajar sih ya, secara dia ini kan udah HP lipat generasi kelima. UI Pixel Fold sebagai HP layar lipat sebenarnya udah cukup banget. Continuity pindah app dari layar depan ke dalam atau sebaliknya udah seamless. Rasio apps di layar dalam juga masih nyaman. Dipakainya juga dia bisa kayak form ala-ala laptop, juga masih enak banget lah pokoknya. Tapi begitu kita bicara soal multitasking, baru deh kalah. Di Pixel Fold cuma bisa buka 2 app split screen, sementara di Samsung bisa 3 app split screen plus ada satu buat pop up ya. Jadi artinya layar lebar di Fold 5 lebih berfaedah karena bisa buka lebih banyak apps. Dan di Samsung itu kan ada DeX juga, ada fitur Labs juga, plus ada support S Pen. So kalau buat multitasking dan produktivitas, jadi mau nggak mau Pixel Fold ini harus rela minggir dulu. Nah, masih soal layar yang di dalam, in term of quality, apa yang ditampilkan kedua HP ini sama-sama amazing. Perbedaan paling berasa ada di brightness ya, di mana Fold 5 bisa up to 1750 nits, ini terang banget. Dan soal kenyamanan ini penilaian subjektif gue ya, tapi gue yakin mayoritas orang pun bakal merasakan hal yang sama, sepakat, yaitu ngerasa layar dalam Pixel Fold ini terlalu lebar, jadi susah dipegang pakai satu tangan karena kadang kita pasti perlu buat megang cuma pakai satu tangan. Jadi kalau mau enak mesti diputar dulu, tapi berasa banget layar atasnya itu berasa rada nunduk karena kan nggak bisa tegak lurus kayak yang gue bilang tadi. Nah kalau di Fold 5 pas layar kebuka, dia mau posisi landscape atau portrait masih lebih oke lah handlingnya, leganya tetap dapat dan juga ini masih lebih compact buat dipegangnya. Oke, sekarang kita move on ke spek dan performa. Sebenarnya nggak perlu lama-lama buat ngebahas soal yang satu ini karena teman-teman pasti udah pada paham lah apa jadinya ketika Tensor G2 diadu lawan Snapdragon 8 Gen 2. Secara Google kan memang dia lebih ngutamain maksimalin software ketimbang jor-joran di hardware. Nah kalau cuma pakai buat daily use multimedia dan productivity hampir nggak ada bedanya. Sama-sama smooth dan responsif. Lain cerita kalau kita pakai buat gaming, apalagi game yang berat-berat ya. Nah dari perbedaan skor Antutunya aja kita bisa lihat ini gokil, jauh banget bedanya. Bukan cuma itu, heat management dan level kestabilan Snapdragon 8 Gen 2 juga lebih oke ketimbang Tensor G2. Siapa tahu ya, misal kalian mau pakai handphone ini buat main PUBG atau Genshin durasi lama, jelas lebih aman main di
Fold 5. Terus gimana dengan baterainya? Secara kapasitas Pixel Fold lebih tinggi 4800 mAh, kalau Fold 5 itu cuma 4400 mAh. Tapi soal ketahanan dengan simulasi pemakaian harian buat multimedia, medsosan, dan ngegame ringan, ternyata SOT-nya nggak jauh beda, kisarannya sama ya antara 5-6 jam. Dan buat ngecas, Fold 5 ini lebih kenceng 45 watt versus 30 watt di Pixel Fold. Nah, sekarang kita masuk ke kamera, dimana sepertinya untuk yang satu ini si Pixel katanya sih bisa menang. Nah, untuk setupnya kebetulan mirip, sama-sama 3 kamera belakang, ada wide, ada tele, dan ultra wide. Bedanya ada di resolusi. Nah, untuk hitungan HP foldable, kedua HP ini sebenarnya udah mantep banget. Yang paling ketara bedanya itu cuma soal karakternya aja sih. Fold 5 itu kameranya processing warnanya lebih meriah, kalau Pixel Fold seolah dia kayak lebih sendu, lebih natural. Terus yang juga lumayan beda jauh adalah area fokus. Pixel itu mirip-mirip kayak deep fusion di iPhone, yang kalau kita motret jarak dekat itu bakal fokus semua gambarnya. Sementara di Fold 5 area pinggir-pinggiran subjek foto itu lebih ngeblur. Cuma nih uniknya, kalau giliran motret muka orang di Fold 5 itu langsung kayak di boost detailnya. Bahkan kesannya detailnya itu lebih rich dibanding Pixel Fold. Sama halnya buat foto portrait, baik kerapihan bokehnya maupun ketajaman detailnya itu lebih asik di Fold 5. Dan untuk foto tele di Fold 5 ini dia bisa 3 kali optical zoom, sedangkan di Pixel Fold dia bisa sampai 5 kali optical zoom. Mana yang lebih oke kalian bisa lihat dari contoh-contoh foto berikut ini. Oke, sekarang waktunya kita untuk compare perekaman video ini di 4K 30 fps. Masing-masing gua aktifin stabilizernya ya, entah itu istilahnya ultra steady lah atau apa, di Samsung maupun di Pixel Fold. Oke, ini gua masih jalan, sekarang gua akan coba lari. Oke, sekali lagi ini di 4K 30 fps. Dan sekarang kita move on lagi ke 4K 60 fps. Oke, langsung ya kita lari lagi. Oke, kalau dari viewfinder kelihatannya sih si Samsung ini lebih stable, tapi nggak tahu kalau hasilnya. Oke guys, aku sekarang lagi cobain rekam video nih, dua-duanya pakai handphone Fold terkini, asik. Yang satu itu dari Samsung Fold 5 dan yang satu lagi adalah Google Fold. Gimana? Oke kan? Dadah! So, antara kedua HP foldable ini menurut gua tentu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi memang untuk kali ini Samsung terlihat punya kelebihan lebih banyak. Mereka lebih siap dalam menciptakan smartphone foldable. Secara ini udah masuk generasi kelima, sementara Pixel Fold masih generasi pertama. Yang paling berasa sih soal multitasking ya, karena di Pixel Fold mubazir aja gitu, layar dalamnya lebar banget tapi cuma bisa split screen 2 aplikasi aja. Ditambah lagi harganya yang ini gokil banget. Jadi kalau soal worth it, jelas Fold 5 pilihannya. Tapi kalau kalian punya duit lebih dan gak mau samaan sama banyak orang pakai HP foldable yang anti mainstream, ya udah ini aja nih, cobain ya, beda dari yang lain.